Balik lagi di konten Kata Kami bersama gue Syifa Fauzia. Nah, udah lama banget nih kayaknya gue nggak ada. Kan gue belum ngintilin lu jangan dada dulu, nanti baru gue Anthony, lu baru gitu ya. Balik lagi di konten Kata Kami sama gue Syifa Fauzia. Nah, udah lama banget nih kayaknya gue nggak ada di konten Kata Kami. Nah, kali ini kebetulan ada bintang tamu nih, namanya Anthony Wijaya. Halo Anthony. Halo semuanya. Apa kabar? Nah, Anthony ini baru gabung di Making Mouse. Jadi kebetulan dia juga punya channel YouTube nih. Nama channel YouTube-nya apa? Namanya Anthony Wijaya 38. Gue pengen nanya-nanya nih soal diri lu gitu. Sebelumnya di YouTube channel lu itu lu buat apa aja sih? Konten gua. Iya. Jadi konten gua itu temanya waktu itu adalah K-pop. Tentang kayak BTS, Blackpink mungkin. Apa kalian udah pernah ada yang nonton juga? Jadi kontennya kayak hampir sama kayak reaction gitu. Jadi gua ngereactionin video-video ada yang jatuh lah di panggung kan, ada yang intinya kejadian-kejadian filenya gitu gua reaction dalam video YouTube gua. Oh gitu. Kebetulan sebelum gua ketemu Anthony juga, gua sempat lihat nih konten-kontennya Anthony kan. Nah, di salah satu kontennya itu, dia kan tadi juga bilang ada konten reaction kan. Nah, konten reactionnya itu sampai yang nonton tuh 2 juta. Wow, keren banget sih. Dan sampai lu dapat silver ya? Silver play button. Wow, keren banget kan. Nah, gue juga mau nanya-nanya nih, kenapa video lu yang tentang reaction tentang si K-pop itu, kebetulan Blackpink ya? Ya betul, Blackpink. Kenapa bisa yang nonton tuh sampai 2 juta? Mungkin karena itu gue bikin konten itu kan emang lagi happeningnya gitu kayak K-pop waktu itu. Jadi waktu itu Blackpink itu lagi terkenal lagunya dengan yang lagi dudu-dudu gitu kalau nggak salah deh. Kalian pasti tahu lah penggaulnya Blackpink lah. Ya kayak gitu dulu gue iseng-iseng kan buat video tentang K-pop. Dan gue agak kaget sih. Jadi sebelumnya sebulan pertama 2 bulan pertama itu gak ada yang nonton. Iya. Tapi setelah 3 bulanan gitu dia penontonnya langsung naik drastis tuh. Dari tadi cuma 200 views sampai 1 juta sampai 2,6 juta views ya. Dan udah gitu gue manfaatin kan guys. Jadi gue manfaatin gue bikin konten lah tentang reaction lainnya kan. K-pop juga itu? Ya K-pop 4-4-nya tentang Blackpink juga. Iya. Dan itu masing-masing viewsnya dapat 1 juta lebih views. Wow. Gokil sih waktu itu. Nah, dan gue sempat juga lihat videonya. Selain dislike-nya yang banyak, ternyata komentarnya juga menurut gue cukup negatif ya. Menurut lu kenapa mereka bisa komentarnya negatif? Seperti yang kalian tahu kan kalau K-pop itu kan emang bener kayak apa ya, identik katanya dengan penggemar yang barbar. Waktu itu karena gua reaksinya itu karena pemula juga kan, jadi kayak kata-katanya itu kayak nggak terlalu bagus lah mungkin reaksinya kayak apa ya, karena gue juga masih pemula kan waktu itu kayak kurang bisa menjaga kata-kata. Tapi gue nggak ngata-ngatain di situ, cuman kayak kalau kita lihat video gue loh, contohnya kalian lihat video gue kan kayak kesel gitu kalau dengerin suara gue, kayak gitu. Jadi kalian mereka banyak yang marah, udah gitu kan. Walaupun dislike-nya banyak, tapi like-nya tetap lebih banyak kok, aman. Tapi hampir semua komentarnya, hampir semua negatif sih. Jadi iya negatif semua. Oh gitu. Itulah minusnya. Nah kan pasti ada efeknya dong dari komentar-komentar negatif ke sosial media lu yang lain nih. Yang berpengaruh banget di sosial media lu tuh sosmed apa? Kayaknya cuman YouTube deh. YouTube ya. Waktu itu jadi setelah gue bikin video konten-konten itu kan, udah gitu gue sempat udah alih bikin konten yang lain guys. Jadi kayak gue bikin video motivasi lah, video apalah intinya di luar jalur K-pop kan. Tapi setelah gue bikin video yang di luar dari K-pop, tetap bulian itu datang lagi ke gue. Jadi walaupun kontennya positif, tapi komentarnya tetap negatif. Mungkin nggak sebanyak yang kemarin, cuman tetap aja banyak komentar negatifnya juga walaupun gue bikin konten positif. Karena mungkin orang ngiranya gimana sih kalau kita udah gak suka sama orang pasti gak suka aja gitu guys. Iya gitu sih. Jadi orang-orang yang komentar negatif ke lu itu jadi
ngaruh ke konten lu yang lain ya? Betul sekali. Dan konten lu yang lain tuh sebenarnya ada apa aja selain nge-reaction? Dulu ya, sebelum sekarang guys. Jadi dulu itu gue sempet juga bikin konten motivasi. Jadi kata 2 menitan lah gitu kan ya. Terus gue bikin konten hiburan kayak apa ya, intinya hiburan-hiburan gitulah guys. Jadi kontennya lah beragam lah intinya, di luar jalur K-pop, cuman gue tetap dapat hujatan waktu itu. Ya gitulah. Nah, kan lu tadi bilang ya kalau misalkan K-popers itu cukup barbar gitu. Ya. Dari sekian banyak komentar, ada nggak sih komentar yang bener-bener menurut lu itu nyakitin diri lu gitu? Yang kayak anjir kok gue gini banget, emang gue sebegininya ya gitu. Gue gak bisa bilang mana yang paling nyakitin kan. Soalnya dari ribuan komen itu hampir 10-an ribu yang komen. Dari setiap satu videonya. Semuanya kayaknya. Semuanya nyakitin hati gue guys. Lu itu terlalu barbar sumpah. Tapi gue mengerti sih karena waktu itu gue ngomong itu kayak apa ya disebutnya, kurang hati-hati lah. Walaupun gue gak ngejek, cuman kayak gue juga kesel sih yang denger sih. Tapi wajar. Tapi kalau untuk menghujat sampai segitunya, menurut sih gak usah sih. Jadi mereka juga nggak kenal lu sih. Menurut gue kayak, tapi gimana ya, gue juga suka K-pop sih soalnya sekarang. Oh, jadi sebenarnya Anthony ini awalnya emang nggak suka K-pop. Terus dia awal-awal nyoba karena Blackpink lagi naik kan. Ya, terus betul, lu memanfaatkan momen itu untuk nge-reaction video klipnya. Betul Dan ketika dia nge-reaction, ternyata videonya tuh naik sampai 2 juta. Betul sekali. Jadi waktu itu gue bikin video K-pop, total dari seluruhnya itu hampir 70 juta views. Wow. Nah, cuman untuk sekarang gue udah nggak bikin K-pop lagi. Kenapa? Satu, gue lagi pingin coba hal yang baru. Kedua mungkin gue bingung juga mau bikin Blackpink lagi atau tentang reaction K-pop lagi. Cuman kayak ada sedikit trauma juga sih, takut dihujat lagi. Karena gue sekarang kan lagi nyoba di kayak gabung ke Making Mouse gitu kan. Lagi pingin nyoba film-film gitu guys. Jadi kayak pingin memperbaikin citra gue lagi gitu. Walaupun emang itu udah lama gitu kan. Cuman masih pingin. Intinya kan kita pingin jadi lebih baik kan semuanya kan. Setuju? Haruslah, harus jadi. Ya gitulah. Jadi sebenarnya lu kan awalnya ini memanfaatkan momen gitu. Tapi jahat nggak sih ketika, maksudnya gini, lu ada niatan nggak sih dari awal untuk kayaknya gue bikin ini sengaja nih manfaatin momen, terus gue ngomongnya yang kasar aja, bukan kasar sih, kayak sengaja menyudutkan supaya banyak juga nih yang komentar, karena kalau semakin banyak yang komentar justru banyak yang lihat kan, dan ya kebukti sekarang gitu, view-nya sekarang banyak. Ya. Dan maksudnya lu tuh udah ada pikiran kalau lu nih bakal dihujat atau enggak gitu? Oh enggak, waktu itu kan gue cuman bikin video itu kayak sebelumnya gue lihat konten yang sama kayak yang gue bikin, cuman dia versi Inggrisnya gitu loh. Nah jadi kan banyak orang Indonesia yang nggak ngerti apa sih yang diucapin orang itu gitu loh. Nah dari situ gue inisiatif bikin video versi gue reaksinya, cuman pakai bahasa Indonesia. Nah awalnya kan 2 bulan itu nggak naik video itu, tapi setelah 3 bulan itu baru naik kan. Nggak nyangka sih sebenarnya. Cuman waktu itu emang gue manfaatin, gue bikin video yang lainnya, dan video lainnya juga itu ikut naik. Ya. Jadi ngaruh ke yang lain ya, ikut naik juga. Ngaruh juga. Soalnya kan itu kontennya waktu itu Blackpink juga kan. Sebenarnya kalau gue bikin di luar dari K-pop agak sedikit sih penontonnya. Gitulah. Jadi pendapat lu nih setelah lu mengalami hal yang ibaratnya kurang baik lah, karena lu ibaratnya lu nggak bakal menyangka kalau lu tuh bakal dihujat banyak orang gitu. Nggak bakal nyangka sekali. Gak nyangka, bener-bener gak nyangka. Cuman itu tuh kayak apa ya? Mungkin ada suatu karma, jadi gue sekarang jadi suka K-pop. Gue pecinta K-pop banget guys, gila. Gue pecinta dramanya, lagunya, semuanya gue suka. Sekarang jadi suka ya? Itu karena gue dulu pernah bikin konten tentang K-pop. Karma itu. Intinya jangan tidak menyukai berbagai hal itu terlalu berlebihan. Nanti lama-lamanya jadi suka nanti. Itu yang gue alami sih. Kebanyakan gue nggak suka sampai lagu ini, tapi ujung-ujungnya nanti gue jadi suka. Makanya jangan benci sama siapapun terlalu benci, nanti kau jadi suka lagi. Iya, bener. Jangan melihat sebelah mata, karena kalau lu udah tahu yang aslinya, mungkin lu bakal suka gitu. Oke.
Nah, kan lu udah tahu nih, ternyata K-popers itu menurut lu barbar kan tadi? Wah, gue gak bilang K-popper barbar ya. Gue bilangnya kayak emang itu kesalahan gue. Jadi gue gak bilang kalian barbar. Emang itu kesalahan pure dari gue. Pendapat lu kan udah mengalami nih dibully, ibaratnya gitu ya, dibully sama K-popers lah. Bullying parah. Terus menurut lu gimana soal K-popers yang istilahnya negatif lah, yang suka ngata-ngatain, sorry ya, misalkan Iya. gitu, yang kurang baik lah, K-popers yang kurang baik. Iya, mungkin karena gue sekarang udah jadi bagian dari K-popers kayak kalian, mungkin kayak emang kalau untuk komentarin yang jahat-jahat gitu terlalu berlebihan sih menurut gue sih. Soalnya gue sebagai K-popers sekarang atau pencinta drakor sekarang nggak pernah apa ya disebutnya ya, nggak pernah komentar yang jahat-jahat gitu loh. Buat apa gitu maksudnya? Kalau kalian suka sama orang itu atau idol itu kayak disupport, bukan malah ngehujat. Nah, maksudnya kayak gitu lah, kalian ngerti deh. Intinya ya lebih berhati-hati lah dalam berkomentar. Kita kan satu generasi. Iya, jadi mungkin Anthony ini awalnya kan emang gua ulangin lagi ya, dia nggak sengaja, terus ternyata ya kayak gitu. Oke, sekian konten kata kami kali ini dan terima kasih untuk Anthony Wijaya Terima kasih juga Sipa. udah mau mampir di Making Moss. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, dan tunggu pembahasan konten kata kami berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa ditunggu juga film kami Sesal Yes, di 20 Maret atau 21. pokoknya di bulan Maret ya Ya, di guys. bulan Maret. Oke, see you. Bye-bye. Dah.